Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sekarang saya ke Profesor Romli. Bagaimana melihat undang-undang pencucian uang ini? Pertama ya, memang saya terlibat ya dalam penyusunan RUU pencucian uang sejak yang pertama perubahan dan terakhir ya. Pada saat perubahan yang terakhir ini, saya resisten terhadap pembuktian terbalik ya, satu. Yang kedua, pasal-pasal yang disebut pasif ya, pencucian uang pasif. Jadi mengapa di dalam pasal 34 Undang-Undang 8 2010 tidak ada penjelasan kan tentang patut diduga, itu tidak ada penjelasan. Tapi di dalam pasal 5 diberi penjelasan. Ada maksudnya itu. Asal supaya penegak hukum jangan sembarangan. Asal terima cuci uang. Hanya dugaan-dugaan kan. Karena patut diduga itu dalam penjelasan jelas. Suatu keadaan di mana penerima mengetahui bahwa transaksi itu melanggar undang-undang. Dan mengingini penjelasan loh itu, coba baca lagi. Jadi diwanti-wanti hari itu juga pada itu, bahwa untuk penerima supaya jangan asal saja terima, bahwa dia tidak mengetahui transaksi terus dipegang. Itu rambu-rambunya. Nah kemudian yang kedua, jelas memang tidak perlu pembuktian lagi asal-usulnya kalau kita follow the money. Karena strategi dari korupsi ya, yaitu strategi pemberantasan korupsi itu pasti dia ingin mencari kekayaan kan. Tapi kekayaannya ya sekecil apapun kekayaan yang melanggar undang-undang dan itu harus dihabiskan. Korupsi tidak menghabiskan uang, tapi memenjarakan orang. Kan begitu. Dalam prakteknya di Indonesia, memenjarakan orang ya, tapi uangnya nggak kembali signifikan. Makanya kita buat undang-undang cuci uang. Tapi di dalam harus dibedakan ini, ya, illicit enrichment satu hal, ya kan? Pembuktian terbalik lain hal. Karena illicit enrichment itu ada setiap pejabat publik yang memiliki harta kekayaan yang sangat signifikan dan dia tidak bisa menjelaskan asal-usul kekayaannya. Pembuktian terbalik. Pejabat publik. Pejabat publik. Swasta. Pejabat publik. Illicit enrichment. Jelas di konvensi. Tetapi itu sudah kita ratifikasi, belum kita undangkan. Itu. Ya, kalau Pak Tana perlu membuktikan. Sebentar. Belum sampai ini Pak. Ya. Jadi harus jelas. Ya. Yang kedua, yang baru nanti dalam undang tipikor yang kita sudah susun, illicit enrichment dan tindak pidana memperdagangkan pengaruh. Trading in influence. Ya kalau itu diundangkan, Lutfi selesai memperdagangkan pengaruh. Bukan penerima suap. Berarti enggak? Sekarang paling-paling mungkin ya, kalau belum terima, deliknya tidak selesainya bukan karena sukarela. Dia tidak mau menerima, tapi oleh karena tertangkap tangan. Ketahuan lebih dulu. Ya kan? Itu kan. Sekarang kita lihat illicit enrichment itu belum jadi undang-undang. Trading influence belum jadi undang-undang. Jadi kita nggak bisa. Sistem hukum kita adalah kalau setelah ratifikasi perlu undang-undang pengesahan. Selama itu belum undang-undang pengesahan belum diundangkan, konvensi itu tidak bisa kita gunakan sebagai rujukan. Itu sistem. Sistem kita adalah non-self-implementing legislation. Common law ya. Begitu diadopsi, dia hanya lapor pada DPR, saya sudah adopsi ini berlaku untuk kita, selesai. Jadi kita harus juga bisa membedakan mana yang harus menjadi rujukan, mana yang tidak. Kasus Lutfi ini menjadi sulit karena kita belum mengundangkan namanya tindak pidana trading in influence. Jadi terus bagaimana orang hartanya udah disita semua? Ya ini sebentar. Jadi begini Pak. Jadi kalau saya lihat, saya nggak boleh mencampuri perkara ini. Ya, saya juga harus tahu
bahwa ada prinsip-prinsip tidak boleh mempengaruhi, saya nggak akan lari ke sana. Yang hanya saya tahu bahwa bagaimana follow the money kan. Itu kan, kalau KPK mau ke sana, follow the money, ya dia harus bisa membuktikan, paling tidak 2 alat bukti ada indikasi pencucian uang. Pasal 2 mengatakan harta kekayaan dari tindak pidana 1, 2, 3, 27 lah butir ya, bukan 25, 27. Termasuk malah prostitusi masuk ya. Nah, jadi KPK itu harus memiliki indikasi dulu. Indikasi tentang bahwa yang diterima uang oleh katakanlah Pak Sutan, maaf ya, contoh baik kok, pencerahan. Terima Pak Sutan itu KPK sudah punya tahu ada indikasi dari sini. Tapi lihat kapan seorang pejabat di Indonesia itu tempusnya ya. Undang-Undang 2899 mengatakan tempusnya pasal 5 ayat 2 dan 3 pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah. PP-nya dari itu, sesudah itu 5 tahun setelah menjabat. Harus lapor KPK diperiksa. Yang kedua, ayat 3-nya juga dia harus melaporkan. Jadi kapan seseorang menjabat, katakanlah Oktober lah ya, tanggal 10, setelah Oktober kekayaan dia ke 10 Oktober ke depan. Ya harus dihitung. Kalau dia lapor KPK hari ini 10 juta, selama menjabat 50, setelah menjabat berapa? Dihitung oleh divaluasi kan aset. Bukan oleh KPK, oleh akuntan Bapak. Berapa lebihnya dari mana? Itu perhitungan dari, tapi kalau illicit enrichment langsung ada dugaan asetnya meningkat, pejabat publik langsung suruh buktikan, pembuktian terbalik murni. Nah itu prosesnya ya. Itu yang konvensi tadi kan. Ya itu. Nah oleh karena itulah maka Pak KPK sangat berat saya kira untuk membuktikan bahwa uang yang diterima Fatona dan diberikan pada semua itu adalah berasal dari suap. Tidak mudah. Yang jelas berasal dari suap yang saya lihat, saya baca, Pridia Maharani. 1M dikurang 10 juta kan. Tapi yang lain-lain itu dari mana? Karena KPK harus punya indikasi baru. Bahwa yang lain-lain itu ada tindak pidananya, paling tidak. Masalah loh Pak. Jadi tidak sembarang orang terima uang kemudian ada tindak pidana langsung dia diklaim sebagai pencucian uang. Penjelasan pasal itu perhatikan, itu rambu-rambu. Debatnya panjang. Terutama nanti di pasal 77, 78, pembuktian terbalik. Seperti kasus Safarudin. Perlu nggak ada kejahatan pokoknya, pasal 2 tadi? Pasal 2 jelas. Jadi harus ada. Berasal dari tindak pidana ABC tapi tidak perlu dibuktikan. Kalau kita mau nguber uangnya. Kalau kita mau membuktikan kesalahannya ya buktikan undang korupsinya gitu. Undang-undang yang mengatur terorismenya misalnya gitu. Jadi nggak begitu dia KPK punya inisiatif ini korupsi, tapi dia lihat ada harta banyak, dia lari ke cuci uang, tapi dia harus yakin betul uang-uang di sana itu dari sini. Dari predicate offense. Jangan dikira-kira nggak boleh. Jangan dicari yang lain. Nggak boleh. Tapi Nah kalau misalnya illicit enrichment diundangkan, jadi lebih mudah lagi. Tidak perlu lihat ada predicate offense, langsung saja signifikan. Tidak bisa buktikan rampas. Tadi kan dalilnya bahwa itu kan ya kalaupun kita nggak tahu kita bisa suruh dia buktiin. Enggak, begini, ada rambu-rambunya. Pasal 63 Undang-Undang KPK dibaca saja. Kalau setiap orang merasa dirugikan karena lid, dik, dan tut yang dilakukan oleh KPK dianggap bertentangan dengan undang-undang, orang itu bisa minta kompensasi
dan rehabilitasi. Itu satu. Kedua, rambu lagi berikut. Pasal 19 Undang-Undang Tipikor. Bahwa barang-barang yang disita itu setiap orang pihak ketiga yang beritikat baik, sebut itikat baik, terus hartanya ikut dirampas oleh putusan pengadilan, maka pihak ketiga itu bisa mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rambu kedua itu. Rambu ketiga, setiap penyidik, penuntut, hakim dalam perkara TPU tidak boleh membocorkan rahasia informasi tentang sumber dari pencucian uang. Tidak boleh. Jadi banyak rambu-rambu sebetulnya. Kita siapkan rambu-rambu karena waktu itu saya agak khawatir ya dipakai salah gitu ya. Jadi orang jadi resah kan semua. Waduh, padahal nggak ada memang kalimat-kalimat itu jelas. Kalau saya tahu ada transaksi di sini, ya kan, kena. Karena saya tahu dan saya ingin. Saya tahu transaksi itu melanggar. Tapi kalau saya nggak tahu, tidak termasuk pasal 5. Makanya ada penjelasan pasal 5 itu untuk mencegah berbeda dengan pasal 34. Dia memang pelaku. Kalau pelaku dia melakukan korupsi ya di atasnya dia simpen di mana-mana gitu. Otomatis. Ini yang harus sosialisasi, saya kira sosialisasi ya. Karena memang saya dulu minta 2 tahun, 3 tahun masa peralihan transisi. Sosialisasi. Tapi segera diundangkan. Nah itu. Maksud Bapak sosialisasi ke penegak hukum atau penegak hukum terutama harus paham dulu. Harus paham dulu. Jadi kalau begitu sampai kemana ini prahara menurut Bapak? Mentok di Fatona dong? Gak tahu, itu bukan urusan saya, nanti pengadilan. Silakan aja nanti pembuktian. Saya yakin mungkin KPK punya bukti-bukti yang lebih ya. Harusnya kan begitu. Bukti yang lebih bahwa Fatona sebelum kejadian kemarin, dia juga melakukan tindak pidana lain yang diketahui oleh KPK, itu lain soal. Ya kan, itu satu ya. Yang kemudian yang berikut, yang juga perlu diketahui, siapa itu? Tadi Pak Karim mengatakan, siapa presiden PKS itu? Hanya presiden partai. Siapa itu Suswono? Dia menteri. Sama kan, pendapat kita. Seseorang diserang suap kalau dia punya ada kepentingan yang penyuap terhadap jabatan, wewenangnya. Ada wewenang. Tapi kuota itu kan belum pernah terjadi, penambahan itu. Penambahan kuota kan tidak dikeluarkan oleh Suswono, Suswono menolak. Ya nggak tahu, udah pokoknya sampai situ Pak ya. Ya, Pak saya tapi. Saya tidak masuk secara teknis seperti Profesor Romli. Tapi nanti akan ada kelemahan karena hakim-hakim kita dan jaksa-jaksa kita, saya tidak tahu KPK, itu tidak mengikuti perkembangan hukum. Bukan saja di Indonesia tapi juga di luar negeri. Dan saya lihat putusan-putusan hakim kita itu pada umumnya masih jauh lebih buruk daripada zaman Hakim Maengkom dalam kasus Jungslager. Yaitu kira-kira 50 tahun yang lalu. Ya, kenapa Pak begini ya? Saya tidak akan masuk karena saya lihat ada beberapa pengacara, bukan saja hari ini tapi di masa lampau juga, berbicara yang teknis meskipun itu belum diatur dalam undang-undang, itu mungkin karena terpengaruh atau terjebak dalam pertanyaan Pak Karni, sehingga mereka sebetulnya melakukan contempt of court. Dan saya yakin banyak, karena meskipun saya lulus tahun 59, ya, dan kemudian pensiun tahun 65, tapi saya tetap masih sampai hari kemarin masih tetap membaca, dan masih sampai tadi masih tetap berdebat mengenai banyak masalah. Kenapa? Karena putusan-putusan kita, hakim kita ini, saya berani mengatakan, tidak tahu merumuskan holdingnya itu. Yang mereka kadang-kadang tidak ada obiter diktanya. Sehingga kasus seperti Barreskrim itu bisa terjadi, dan kasus seperti mantan ketua KPK itu bisa terjadi.
Itu yang pertama. Kedua, kalau hakim-hakim kita itu cukup cerdas, barangkali tidak perlu cerdik dan banyak membaca, dan saya kira ini salahnya hakim-hakim di Mahkamah Agung. Itulah sebabnya saya ada bikin suatu tulisan singkat. Saya juga lama-lama tidak sepakat dengan hakim-hakim yang langsung diangkat duduk di Mahkamah Agung tanpa mempunyai pengalaman apapun. Hanya cuma karena 10 atau 15 tahun pengalaman di bidang hukum. Bagaimana mereka mau merumuskan? Mereka sendiri, saya sendiri pernah menguji seorang hakim agung, yaitu saya tanya waktu itu belum ada dissenting opinion, dia tidak mengerti. Apalagi tanya holding dari hakim-hakim sekarang ini. Meskipun ketua MA sekarang ini juga murid saya. Kalau tanya holding, saya tidak tahu apa dia bisa jawab apa enggak. Nah, kalau kasus seperti yang tadi dikemukakan oleh Profesor Romli itu kesulitan, saya kira kalau orang KPK cukup cerdik, ya toh, meskipun itu tidak diatur dan belum terperangkap di dalam hukum positif, saya kira mereka dengan mempergunakan interpretasi futuristis atau interpretasi apa itu? Kalau tidak futuristis atau interpretasi antisiparan, mestinya mereka bisa lakukan itu. Kalau kasus itu berapa perempuan yang terperangkap itu, Pak Karni, itu saya kira itu apesnya saja itu. Saya mau ingatkan Pak Karni terhadap Sajak Rendra 46 tahun yang lalu. Sebetulnya kalau dibaca sama saja. Saya baca sebentar ya Pak supaya ini bisa barangkali membangunkan orang-orang yang sudah tertidur. Dan kau Dasima, kabarkan kepada rakyat bagaimana para pemimpin revolusi, barangkali sekarang dikatakan bukan pemimpin revolusi, tapi pemimpin pencitraan. Kayak itu kan. Secara bergiliran memelukmu, bicara tentang kemakmuran rakyat dan api pencitraan, bukan api revolusi. Sambil celananya basah dan tubuhnya lemas terkapar di sampingmu, ototnya keburu tak berdaya. Itu Rendra sudah tulis. Sekarang saya kira sama saja, meskipun ada obat-obat baru, obat biru atau segala macam obat. Omong kosong itu. Saya terus terang dari tadi tidak yakin. Saya tidak usah minta maaf, apalagi kalau para politikus bicara. Kalau para politisi mungkin saya bisa pertimbangkan, tapi kalau para politikus saya tidak percaya sama sekali. Itu seperti kata pepatah, een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Seekor serigala kehilangan bulunya, tetapi tidak perangainya. Saya belum melihat gejala-gejala bahwa negara ini akan tambah baik. Saya tidak yakin itu. Kalau secara hukum barangkali, tapi begitu hukumnya disusun, nanti Pak Kane, kalau Tuhan memberi usia yang panjang, kita akan lihat. Setelah nanti 2014, ini kan sekarang ini kan orang sedang mengatur strategi bagaimana supaya setelah 2014 saya lolos, tidak kena, macam-macam. Kan cari selamat semuanya ini masing-masing ini sekarang ini. Dan tidak mungkin ada apa itu yang seperti di Turki, yang officer yang muncul, kemudian menggebukan apa yang dinamakan tadi, bukan revolusi, tapi apa namanya? Restorasi. Itu hanya permainan kata-kata saja Pak, menurut tema saya. Jadi, saya terus terang ya saya harus bicara secara terus terang. Ya. Kalau kita mau bikin perbaikan, kalau boleh saya titip pesan, sudah titip pesan beberapa kali kepada tokoh-tokoh Demokrat, tapi tidak pernah diteruskan. Tapi malam ini saya mau kasih kepada seorang tokoh Demokrat yang dulu pernah benci sama saya. Iya toh? Tolonglah sebelum Anda turun dan Anda dihakimi oleh sejarah, perbaiki keadaan sekarang ini. Kalau tidak Anda akan dimaki-maki seperti orang memaki Soeharto. Percaya saya nantilah. Jadi bangsa ini malang banget dong. Kalau penegak hukumnya sampai ke hakimnya tidak ngerti
tentang hukum. Bagaimana dengan nasib bangsa ini, Pak? Ya, itulah, Pak. Bapak lihat aja bagaimana kita melaknatkan Tuhan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu sejak Pak Harto, saya sedang kumpul tulisan-tulisan saya bilang demi keadilan berdasarkan Pancasila. Tapi dibilang Ketuhanan Yang Maha Esa memeras gratifikasi seks, macam-macam. Bayangkan hakim-hakim tidak pernah terpikir bahwa ada hakim yang minta gratifikasi seks. Itu sudah kurang ajar lagi. Bangsat itu namanya itu. Nah, ini Pak Karni tahu tiap kali saya selesai dari sini mesti saya dapat telepon macam-macam. Bahkan kalau saya tidak muncul ditanya, "You ada apa dengan Pak Karni sehingga you tidak diundang oleh Pak Karni?" Saya sudah siap waktu datang, tidak ada satu orang pun PKS hadir di sini. Saya dulu mengharap ini partai putih bersih. Tapi ternyata ini partai sudah apa, colomberat lah begitu. Sangat disayangkan. Bagaimana itu? Orang-orang beragama yang harus kita hormati. Maka saya teringat ada seorang tokoh sekarang mungkin sudah masuk partai mana saya tidak tahu, pendiri PKS. Ya, tak tahu dia masuk mana. Hanura. Coba ini, kualat. Ucapan dia itu saya catat itu, cuma tidak sempat saya bawa di sini. Sebab waktu saya ditanya datang, catatan saya ada di Surabaya. Saya kebetulan di Jakarta. Baik. Tapi saya berterima kasih Pak Karni untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kira kalau kita tidak berani berbicara untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, masing-masing akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Baik. Mas Yo. Ya, temanya dari PKS ini akan kemana? Saya ingin bertanya dulu Pak Karni. Yang sebetulnya yang masyarakat adili dari PKS ini korupsi atau kemunafikan, kalau betul. Kalau yang diadili dari PKS sebetulnya lebih tinggi lagi dari korupsi, yaitu kemunafikan, hipokrisi. Sebetulnya kita lagi mengadili semuanya. Ada yang mengatasnamakan agama, tapi ada yang mengatasnamakan nasionalisme. Semuanya bullshit berarti. Jadi supaya semuanya kena, kita belajar bukan cuma di kalangan elit, di kalangan rakyat juga hipokrisi berlangsung. Saya kira mundurnya rumah sakit di Jakarta belasan dari program Jakarta Sehat. Antara lain karena bahkan orang mampu beli pulsa dan lain sebagainya mengaku miskin. Jadi persoalan bangsa ini, persoalan hipokrisi, salah ideologi sudah mati, benar Pak Karni bilang tadi sejak Nasakom terus Azas Tunggal sekarang mati. Satu-satunya sandaran saya Pak Karni adalah cinta. Itu yang sekarang dikoyak-koyak, wartawan tidak membangun cinta. Berita-berita dari PKS seolah diturunkan bahwa seorang Don Juan itu peletnya adalah duit. Padahal Don Juan laki-laki nggak begitu. Saya pembukaan wayang saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa cinta itu ada. Bukan karena cuma duit. Ini bahaya, nanti seluruh masyarakat mengatakan bahwa kalau aku ingin menaklukkan perempuan harus dengan duit. Mestinya wartawan juga harus di tengah krisis kayak gini harus cari tokoh-tokoh yang bisa menggait banyak perempuan tanpa uang. Enggak, bukan seperti enggak. Problemnya saya setiap wayangan ada keluhan dari anggota Twitter saya, Pak. Kenapa kok yang disorot para kok kayak nggak ngerti gitu yang hadir, padahal ini lawyer, sementara rakyat ngerti. Saya kalau ketemu orang Padang, orang Bugis, orang Aceh itu ngerti simbol-simbol wayang. Jadi pada siapa saya berharap kalau intelektual dunia simbol aja nggak ngerti. Mau jadi hakim kayak apa? Nah, yang ingin saya tandaskan Pak Karni, di dalam zaman ketika sudah nggak ada ideologi seperti ini, mestinya wartawan itu menggali jangan-jangan perempuan-perempuan yang itu bukan cuma ngarep duit. Perempuan itu kompleks, mestinya wartawan tanya sehingga masyarakat itu mengharapkan cewek itu tertarik pada Mas Fatona karena begininya. Siapa tahu dia romantis. Loh, siapa tahu.
Perempuan itu kompleks, karena menyebut Rendra saya akan sebut perempuan bagai belut. Meski telah kau kenali segala lekuk-liku tubuhnya, sukmanya luput dari genggaman. Nah, di zaman ketika ideologi nggak ada, saya hanya percaya pada tokoh-tokoh yang digerakkan oleh cinta. Misalkan cintanya ditolak oleh seorang gadis, dia ingin memuaskan seluruh gadis dengan membela negara. Seperti hanya Che Guevara, waktu dia keliling, banyak ketemu gadis-gadis, akhirnya dia berjuang kemerdekaan untuk sebenarnya nyenengin gadis-gadis. Asik, seperti Castro, seperti Mao Zedong. Di Indonesia ada, saya nggak usah sebut namanya, salah seorang presiden. Sebetulnya kalau kita tokoh sejarahnya, karena waktu di Surabaya, dia diusir sama gadis Belanda, dikatakan anjing. Tapi sejarah nggak menulis itu, sejarah cuma yang gede-gede, padahal didorong oleh cinta. Karena itu udah memproklamasikan Indonesia. Nah, ini romantisme begini harus dibangun sekarang ini. Kalau enggak, pemuda-pemuda sekarang percayanya bahwa pelet adalah duit. Itu yang saya nggak sepakat. Saya masih yakin bahwa cinta itu ada. Bukan merusak pasaran. Misalkan gini, misalkan sekarang tiba-tiba ditarik di tengah berita Fatona dan lain sebagainya. Meskipun Pak Fatona bisa saja dia romantis, kita nggak tahu. Tapi pers nggak mau tulis itu. Dan bisa saja yang dicari oleh perempuan-perempuan itu sebetulnya bukan duitnya. Tapi misalkan ada cerita dari Hungaria, Pak, yang diterjemahkan oleh Fuad Hasan. Ada seorang mahasiswa yang nggak lulus-lulus dan dia merasa harus lulus kalau dia bisa ngenain gadis itu, dosennya. Jadi ya seperti wayang tadi, tapi sebagian sini nggak ngerti sih, Pak terakhir Pak Karni, waktu salah seorang putra presiden kita dikerubungi cewek-cewek, semua orang menduga karena duitnya. Habis. Semua orang menduga karena duitnya. Saya tulis di Gatra waktu itu, jangan-jangan cewek itu mendekati si tokoh ini bukan karena duit. Karena perempuan itu kompleks, bisa aja perempuan itu bersaing, ngasih apa yang dikasih perempuan lain, apa yang dikasih, dia ingin memberikan ke dia. Apa yang dia ingin dikasih, dia ingin memberikan ke dia, seperti cinta Casanova. Saya kira, mohon peristiwa seperti ini tidak membunuh romantisme di Indonesia. Karena itu dasar dari sebuah revolusi. Terima kasih. Pemirsa, untuk menghormati Profesor Said-Tapi, saya akan kutip sebuah sajak di bukunya beliau yang saya baca 20 tahun lebih yang lalu. Sajak itu berbunyi, tidak semua orang yang di luar penjara itu adalah orang baik-baik. Dan tidak semua orang yang dalam penjara itu penjahat. Ditulis seorang napi tidak bernama di penjara Italia. Kita ketemu ILC yang akan datang.